Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Siapkan segalanya. Kita mau datang dengan hati yang siap untuk menghadap Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tinggalkan sejenak apa yang menjadi beban pikiran pagi hari ini. Mungkin kesibukan kita, apapun itu. Tapi kita mau fokus dengan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita berkata, Tuhan terima kasih untuk semuanya. Kau begitu baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lebih besar daripadamu pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Raja dan Tuhan atas kami. Hanya Engkau satu-satunya yang berdaulat di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami mau belajar memberi yang terbaik pagi hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini waktumu Tuhan. Bekerjalah, beracaralah, lawat kami pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, untuk Tuhan penuhi dan Tuhan lawat pagi hari ini. Beracaralah Tuhan. Sekali lagi kami datang dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, ingin memuji membesarkan nama-Mu dan menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu hari ini, saat ini, di tempat ini Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang siap dilawat Tuhan, bersama kita katakan amin. Saya undang bangkit berdiri dong. Keluar dari kursi Bapak Ibu, beri salam untuk 300 orang pagi hari ini. Katakan Tuhan Yesus Amin. Luar biasa. Kami mau berdiam pagi hari ini, berdiam di kaki Tuhan untuk menikmati keindahan bersama dengan-Mu. Haleluya. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berbalik, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah harimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, amin, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari jemaat Tuhan saja angkat. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Amin Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Walau dunia berubah, mungkin orang-orang sekeliling kita berubah, sahabat kita mungkin berubah, dan pasanganmu mungkin berubah. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk saya dan saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami,
sandaran kami, jawaban kami dalam setiap apapun pergumulan kami. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Terima kasih Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
pengharapanku. Hanya Engkau satu-satunya, Dia Tuhan. Hanya Engkau, hanya Tuhan Yesus saja yang kami andalkan. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang padamu, memuji, membesarkan-Mu selamanya. Oh, selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kami bersyukur hanya kepada-Mu untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai detik ini kami melihat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, yes. Angkat suaramu, sembah Dia pagi hari. Jangan pernah ragu akan penyertaan-Nya. Dia menyertai kita. Ya, ya Tuhan. Bapa. Yes. Bekerjalah Tuhan. Sampai detik ini ku penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
hamba Tuhan yang percaya bersama katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna.
Kami percaya sebagaimana yang menjadi pujian kami keluar dari hati kami yang paling dalam. Aku percaya, kami umat-Mu percaya Engkau sempurna. Amin. Engkau bekerja sampai dengan hari ini, bahkan Engkau akan terus bekerja selama-lamanya. Amin. Yes. Kalau 2025 menjadi tahun persiapan buat setiap kami orang yang percaya, itu semua terjadi karena kami melandaskan setiap keyakinan kami ada di dalam Engkau, bahwa Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Engkau selalu bekerja di hari-hari kami. Engkau selalu bekerja di bulan-bulan kami ada. Engkau bekerja di tahun-tahun di mana kami ada. Karena kami tahu Engkau beserta setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Tapi ada kesadaran dalam diri kami bahwa Engkau juga mau kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Engkau bukan hanya Allah yang siap memberkati. Engkau bukan hanya Allah yang siap mempersiapkan segala sesuatunya. Engkau bukan hanya Allah yang memberi kami orang-orang yang percaya kepadamu, tapi Engkau juga Allah yang mau mendewasakan kami. Engkau Allah yang selalu rindu untuk kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan ada bagian yang kami percaya Allah mau terjadi dalam hidup kami. Restoring relationship, pemulihan hubungan itu terjadi, baik dalam keluarga kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam lingkungan kerja kami, dimanapun kami berada, terjadi hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus mari bekerja. Roh Kudus mari jamah hati kami. Roh Kudus sentuh hati kami yang paling dalam. Kami tahu seringkali kami merasa bahwa kami orang yang paling benar. Tapi pagi ini kami berdoa, Roh Kudus yang melembutkan hati kami. Ketika ada yang harus dihancurkan, ketika ada yang harus diremuk redamkan, kami mau, kami orang pertama yang peka dengan apa yang Tuhan mau. Karena itulah yang akan membuat langit-langit berkat Tuhan terbuka dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya mau sampaikan jilid 3
Ya, jadi tidak cuma reuni yang ada berjilid-jilid, saudara. Ya. Kalau saudara-saudara kita bilang pertemuan di Monas lah jilid 1, jilid 2, jilid 3, tidak tahu sampai jilid keberapa. Ternyata judul khotbah juga ada jilid, saudara. Itu versi saya. Ya, versi saya yaitu judulnya adalah urip iku kudu urip. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang dipercayakan kepada saya, Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan judul urip iku urup. Ya. Tapi ini bukan yang dulu, yang jilid 1 dan jilid 2. Makanya saya kasih nama urip iku kudu urup jilid 3. Ya. What's the meaning urip iku kudu urup? Ya. Apa artinya urip iku kudu urup? Saya hanya mau ingatkan aja. Urip itu hidup. Ya, kalau Bapak Ibu orang Jawa, saya besar di Jawa, hampir seluruh hidup saya, jadi melotok banget. Urip iku urup. Urip itu hidup, ya. Urup itu menyala. Urup itu bercahaya. Kalau bahasa kontemporer Kristennya, urup itu jadi berkat. Urup itu bermanfaat. Urup itu artinya berguna. Urup itu artinya bagaimana hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi orang di sekeliling kita. Ya. Dan urip iku kudu urup. Kenapa sekali lagi saudara? Kenapa? Yang sering saya ingatkan bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya bukan sekedar Krishna, kamu percaya sama aku, kamu akan diselamatkan. Tidak cuma sampai di situ loh saudara. Pak Agus, Anda berkhotbah ya, Bapak berkhotbah, Bapak pimpin pujian, lalu Bapak melayani, tidak cuma sampai di situ. Ya. Tapi saya percaya bahwa dari sekian banyaknya panggilan Tuhan, salah satunya adalah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, hidup kita itu menjadi berkat. Amin. Hidup kita itu bermanfaat. Ketika saudara dan saya berbicara tentang the year of preparation, ini tahun persiapan 2025, kita tidak bilang ini tahun yang mudah. Kalau kita melihat kemarin flashback tahun 2000, review tahun 2024, 2025 masih berkelanjutan dan kita tidak tahu sampai kapan. Kita katakan bahwa ini itu tidak mudah. Kondisi ekonomi yang tidak mudah seringkali membuat relationship kita dengan orang lain juga seringkali rusak. Tidak usah jauh-jauh lah suami istri. Ya, sampai ada ungkapan begini. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang-tendang. Sampai ada ungkapan begitu loh saudara. Artinya apa? Ekonomi itu menjadi salah satu pilar yang kuat dalam sebuah rumah tangga. Dalam sebuah keluarga. Nah kalau ekonomimu tidak baik-baik saja, artinya itu bisa menjadi salah satu cermin, walaupun tidak selalu ya. Karena orang itu kan relatif. Ada orang yang terlalu menitik beratkan ekonomi segalanya, uang segalanya. Tapi ada orang yang mungkin menitik beratkan, dia lebih dewasa, dia sungguh di dalam Tuhan, ada perkara yang lebih baik daripada itu. Ya, tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, itu pasti mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, sangat sulit untuk kita berbicara tentang restoring relationship. Sangat sulit bagi kita untuk berbicara tentang pemulihan sebuah hubungan kalau uripmu iku ora urup.
Setuju enggak, Saudara? Ya. Setuju enggak Bapak Ibu? Saudara enggak setuju, saya turun loh. biar digantikan yang lainnya, ya. Sangat sulit kita bicara, kita pulihkan hubungan kita ya. Kita baik-baik aja ya. Kalau ternyata kita enggak jadi berkat satu dengan yang lain. Ya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau jadikan 2025 ini sebagai tematisnya itu tahun persiapan. Tentunya tahun persiapan apa? Tahun persiapan dipakai Tuhan luar biasa, amin. Tahun persiapan hidupmu diberkati Tuhan, amin. Tahun persiapan rumah tanggamu dipakai Tuhan, hebat, dahsyat, pemulihan terjadi, betul, amin. 2025 menjadi tahun bukan hanya persiapan, tapi kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan di dalam Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan orang Nah, tapi persoalannya adalah kita mulai dulu dari bagaimana hidup kita ini boleh jadi berkat. Ya, saya percayalah di depan saya itu banyak para senior. Salah satunya Pak Bas, Pak Leo, ya, Pak Agus, Oma Untung, Eyang Muji, ya, para senior, ya, pasti ngerti banget. Dan saya mau ajak Bapak Ibu melihat Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana kita akan lihat apa sih ciri-ciri orang yang uripnya kurup. Apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya tuh jadi berkat? Ingin jadi berkat? Amin. Amin. Semangat tuh Bapak Ibu. Ibu Leo mau jadi berkat. Amin. Bisa kayaknya. Luar biasa. Oke, kita baca ya. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat ganjil. Bapak Ibu baca ayat genap. Nanti ayat yang terakhir kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab bersama-sama. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan dia akan taat kepadamu. Amin. Ya, nih. Ayat 1 tolong balik Bapak Ibu. Multimedia. Ya. Tidak bisa ya, satu ayat, satu slide gitu tidak bisa ya. Oh, nanti pasti next bisa itu. Ya, kita dengan iman. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak. Itu artinya apa berarti? Pasti, absolutely, betul ya? Pasti, mutlak. Tidak mungkin tidak. Berarti Yesus mau bilang, penyesatan itu pasti ada. Ya. Penyesatan itu apa sih Bapak Ibu? Penyesatan itu berarti membawa ya. Membawa seseorang yang tadinya lurus, dibengkokkan. Betul ya? Dengan tindakan yang keliru. Bisa berupa ajaran, tapi kalau nanti kita lihat
kata di dalam ayat 3 dan 4 ada perintah mengampuni, berarti ini kaitannya dengan tindakan. Dengan kekeliruan, ya. Lebih kepada contoh-contoh yang buruk. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di rumah ini kayaknya punya anak 5, semua sudah dididik baik-baik. Delalah mesti kok ada yang ngaco. Betul enggak? Setuju enggak Bapak Ibu? Oh, betul. Termasuk di tempat saya. Perasaan didikannya sama deh. Sabetannya juga sama deh. Orang kurang orang lebih. Ya, tapi kok ono we oknum di dalam rumah yang jadi pengacau. Setuju enggak ya? Setuju. Siapa yang jadi guru di sini? Di kelas. Di kelas. Mesti lo, ono way murid yang mengacaukan. Betul enggak? Setuju enggak Irin? Ono way, enggak tahu. Mesti ono oknum ya. Ya, saudara percaya enggak? Termasuk di gereja pun mesti ono sing jengkel ki. Setuju enggak saudara? Mesti ono sing jengkel ki. Ya, saya enggak. Jangan tertuduh ya Bapak Ibu ya. Jangan tertuduh. Ini kan sesuatu yang saya mesti sampaikan ya. Tapi kalau saudara merasa tertuduh ya saya bersyukur karena berarti Roh Kudus masih bekerja di hatimu ya. Ini ya. Nah, ada saja orang-orang yang muncul menjadi penyesat. Ya. Ini. Kenapa? Karena ternyata faktanya Yesus memang bilang bahwa pasti penyesatan itu ada. Ya. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Next. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Celakalah orang yang mengadakan. Yesus bilang begini loh, saudara, selalu akan muncul oknum di tengah-tengah kita. Selalu akan muncul pengacau di tengah-tengah kita. Selalu ada orang-orang yang menjengkelkan ada dalam komunitas kita, dalam bentuk komunitas apapun. Itu ada, kita tidak bisa menolak itu. Ya. Selalu ada, pegang dulu ini. Tetapi, nah kalau Bapak Ibu belajar TSOP, saya ulangi TSOP, kata tetapi itu berarti kontras ya. Pasti ada, pasti ada. Tetapi, Yesus bilang apa? Celakalah orang yang mengadakan penyesatan pasti ada, pengacau pasti ada. Tapi, hati-hati. Celakalah kamu orang yang mengadakan penyesatan itu. Next, ayat 2. Apa? Baca bareng-bareng yuk. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang dari orang-orang yang lemah ini. Kalau Bapak Ibu baca nanti pulang di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2, para pendengar itu kan ada orang berdosa, pemungut cukai. Nah, ini kan orang-orang yang sedang belajar. Ya, orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Nah, Yesus bilang penyesatan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi celakalah orang yang membuat penyesatan itu terjadi. Ya. Lebih baik batu kilangan. Bapak Ibu tahu batu kilangan? Batu kilangan itu fungsinya untuk menggiling gandum. Di dalam kebiasaan orang Yahudi, batu kilangan
Saya dulu ingat zaman mama saya masih hidup ya, terutama tahun-tahun 80, tahun 90, itu ada batu yang dipakai untuk menggiling ketan hitam atau beras ketan putih ya. Nah itu nanti akan keluar air di situ, lalu kemudian disaring dan akan menjadi tepung ya, akan disaring. Nah itu batu kilangan seperti itu, hanya apakah bentuknya seperti itu saya tidak tahu ya. Nah ada batu kilangan kecil, ada batu kilangan besar, dan ketika di Yahudi batu kilangan yang besar itu seringkali yang menggerakkan bukan manusia tapi keledai. Mana berat loh saudara. Jadi muterin batu kilangan itu kan diputer loh, ya. Itu pakai tenaga keledai ketika batu itu besar. Nah, ketika batu kilangan itu sudah tidak berguna, ketika batu kilangan itu kan kalau lama-lama kan halus kan, ya lama-lama halus bisa dipakai. Ketika batu kilangan itu sudah tidak berguna, maka dia berubah fungsi. Salah satu berubah fungsinya adalah dia dipakai di pinggir pantai untuk menjadi jangkar. Tahu jangkar? Yang dipakai untuk menambatkan kapal besar, karena kalau kapal besar itu tidak dikasih jangkar, maka kapal itu akan lari ke tengah. Ya, itu fungsi jangkar. Nah, batu kilangan itu di situ, dan firman Tuhan bilang begini, kalau penyesat itu pasti ada, tapi celakalah adalah lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut. Kenapa harus di leher? Kenapa nih? Kenapa harus di leher? Kenapa enggak di kaki? Kenapa enggak di perut? Kenapa enggak di tangan? Kenapa kok di leher? Mas Dion. Benopo. Apa yang keras Bu? Pede. Yang pede. Salah orang popo. Ben langsung betul analisanya. Lebih cepat mati lebih baik. Loh itu. Loh, nek diikat di pinggang kan. Waduh, masih punya, walaupun itu dari rantai ya, tapi masih sedikit lebih jedanya itu lebih lama lah hidupnya. Tapi kalau di leher itu kan setengah mati tuh saudara, betul enggak Pak Leo? Ya, Purnawirawan ini mesti ngerti banget ya. Kalau sudah di leher, bagaimana saudara bisa melepaskan itu? Wih, kejam ya Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus punya alasan. Jadi adalah lebih baik bikinnya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya pengen cepat mati, daripada apa? Menyesatkan salah satu orang yang sedang mencari kebenaran. Orang-orang yang belum punya basic yang kuat tentang kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita bicara uripmu kudu urup loh. Hidupmu harus jadi berkat loh. Ya. Ciri yang pertama adalah jangan jadi penyebab masalah. Jangan jadi penyebab dosa. Jangan jadi biang keladi masalah. Seberat apapun rumah tanggamu Pak, Bu, itu bukan alasan buat Anda melakukan kesalahan. Betul dong? Zaman sekarang tuh isunya TikTokan, scroll Instagram, isinya banyak pelakor. Ya. Ya. Judul. Ya. Saya sempat
2 bulan yang lalu ketemu dengan salah satu kepala cabang di sebuah bank di Semarang. Dia bilang, Bu Krisna tahu enggak kenapa ekonomi Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja? Dia bilang, bagaimana mau baik-baik saja, ternyata dalam 1 hari itu 200 M. Catat, 200 miliar itu dipakai oleh masyarakat Indonesia hanya untuk judol. Mereka lebih pilih ngirit makan daripada tidak main judol. Dan dia bilang ironinya, konyolnya adalah judolnya itu bukan judol kayak zaman dulu. Atau yang elit pergi kasino. Enggak loh saudara. Mainan game online. Nembak-nembak pesawat, nanti tiba-tiba terus senjatanya habis, beli. Hanya perkara-perkara kecil yang mungkin harganya 1.000, 2.000, 3.000, tapi dipengke. Do you know dipengke? Dikalikan. Sehingga membuat ekonomi kita, terutama dalam keluargamu, pasti tidak baik-baik saja. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan jadi penyebab masalah. Jangan jadi penyebab dosa dimanapun kamu berada. Kalau kamu mau jadi berkat, kamu mau bermanfaat, kamu jadi pribadi yang berguna, terjadi yang namanya pemulihan sebuah hubungan. Yuk bapak-bapak, yuk jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Ayo bukan cuma bapak-bapak loh ya, ibu-ibu juga. Ya, jaga lisan kita. Saudara tahu, orang tuh sering bilang gini, lebih baik aku mbak pukul. Ya terutama ini versi ibu-ibu ya. Lebih baik aku mbak pukul daripada mbak kata-katain yang menyakitkan. Karena kalau kata-kata sudah diucapkan, Bapak Ibu, Saudara ingat ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu itu punya memori yang luar biasa. Sampai 25 tahun perkataanmu akan tetap dipegang. Betul enggak? Ibu-ibu betul enggak, Bu? Setuju enggak? Kejadian ini sudah 25 tahun, tapi bisa diungkit hari ini. Betul enggak, Om Untung? Om Untung ngangguk loh. Ya. Nih. Perkataanmu hati-hati. Kalau itu sudah keluar, sulit untuk engkau tarik lagi. Ya. Sulit buat kamu tarik lagi. Saya sering bilang sama saudara-saudara saya di dalam Tuhan, aku tuh bersyukur jadi orang itu introvert. Bapak Ibu tahu introvert itu cenderung tidak banyak ngomong ya. Ya, cenderung tidak banyak ngomong seperlunya dan itu pada orang tertentu. Tapi saudara tahu enggak, wong introvert itu no salah ngomong ya. Apa menenek saudara introvert? Betul enggak? Wong saya aja masih sering keliru ngomong. Saya saja masih keliru guyon. Ya, keliru bertindak. Lah apalagi nek saudara suka ngomong. Lebih lagi. Ya, tapi ingat pagi ini firman Tuhan. Minggu ketiga ya. Tahun 2025. Kalau kamu mau terjadi pemulihan dalam rumah tanggamu, pemulihan dalam hubunganmu, uripmu kudu urup. Jangan jadi penyebab masalah. Amin. Ya. Saya percaya tidak ada seorang pun di sini yang ingin tiap hari bertengkar. Betul ya? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju?
Pasti kamu merindukan rumah tanggamu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu damai. Nah, sebetulnya ini nasihat sederhana. Yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sering dengar. Jangan jadi penyebab masalah. Katakan amin yang setuju. Uripmu kudu urup. Setuju ya Pak Bas? Ibu Ros senyum-senyum, seneng dia. Ya Ibu seneng ya. Yang kedua, kenapa? Ciri-cirinya apa? Urip iku kudu urup. Apa saudara? Jangan meresponi masalah. Firman Tuhan bilang, jagalah dirimu. Jaga dirimu. Hati-hati. Waspada. Ya. Karena penyesat itu pasti ada. Betul nggak saudara? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Orang yang jadi biang keladi masalah itu banyak. Orang yang jadi penyebab masalah itu ada di mana-mana. Di sekolah ada, di rumah ada, termasuk di gereja pun ada. Tapi jangan meresponi masalah. Menurut saudara, siapa yang lebih berdosa? Orang jadi penyebab masalah atau yang meresponi masalah? Jadi, dia baru ngomong sak kecap, saudara yang meresponi sudah ngomong 2 kecap. Iya kan? Udah iso, Krisna, terlalu menyakitkan omongan dia. Nek saya diem aja, ngelunjak dia. Diinjek-injek saya. Oh, ndak bisa Bu Krisna, temanku tuh terlalu banyak yang mabuk. Aku nek main, pasti ditawari. Ya. Loh, ndak bisa Krisna, kan bukan saya yang marani. Loh itu kan berarti salah matamu, kenapa kok lihat-lihat? Ya kan? Siapa yang lebih berdosa? Yang jadi penyebab masalah atau yang meresponi? Yang meresponi. Yang jadi penyebab. James, kamu pilih yang mana? Ini bukan tebak-tebak buah manggis loh. Duanya. Wah, pinter ya, perawat, ibu perawat pinter sekali. Dua-duanya. Oh, dosa nih. Ingat loh, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil loh. Nek di Indonesia, di negara manapun ada maling ayam sama yang korupsi 300 T, bedanya akeh. Ya, walaupun mungkin hasilnya lebih berat yang maling ayam, ya kan? Misalnya begitu. Tapi di hadapan Tuhan, dosa besar, dosa kecil sama. Setuju enggak Dion? Kamu kok ngelamun malan? Setuju enggak kamu? Setuju ya? Ya? Dosanya sama. Jadi jangan berpikir bahwa bukan aku yang mulai, Bu. Bukan saya yang menyebabkan ini terjadi kok lah, tapi responmu seringkali terjadi salah. Bahkan lebih dahsyat dari yang menjadi penyebab masalah. Ya kan? Ada satu ungkapan bilang, kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Betul ya? Tapi kamu bisa mencegah dia membuat sarang di kepalamu. Betul ya, Saudara? Saudara
nggak bisa ngelarang orang ngomong nggak enak. Betul nggak? Saudara nggak bisa menghindar. Ada satu saat di mana saudara jadi victim, korban. Ya. Tapi saudara bisa menghandle hatimu untuk memberikan respon yang benar. Ya. Jangan jadi biang keladi masalah, tapi juga jangan meresponi masalah. Nah, ini kan jadi urup kan? Jadi urup kan? Ciri ketiga lah, nek wis telanjur piye, Kris? Nek wis telanjur piye? Yang ketiga. Awas Saudara. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Tiga jangan nyimpen kesalahan orang lain. Firman Tuhan bilang apa? Tegurlah dia. Tapi tentunya dengan cara yang tepat ya. Kalau kita baca 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2, ya kalau dia bapakmu ya tegurlah seperti seorang bapak. Kalau dia seperti ibumu, tegurlah dia seperti ibu. Kalau dia anak muda, tegurlah dia sebagai anak. Cara, itu penting. Ya, bukan hanya itu saja, tapi ampunilah dia. Betul gak, Saudara? Ya. Bahkan setiap kali dia melakukan kesalahan, dia katakan aku menyesal. Yesus bilang apa? Kamu harus mengampuni dia. Ya. Saya minta tolong coba dibalikkan ke ayat 3 dan ke ayat 4. Ya. Ampuni. Lukas pasal 17 ayat 3 ayat 4. Ampuni dia. Ya, jangan menyimpan. Ayat 4. Firman Tuhan bilang, bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Berapa kali? Sampai batasnya dia melakukan kesalahan, saudara bisa ampuni. Berarti berapa kali? Tidak terbatas. Karena kenapa? Saudara jangan mengkalikan ya, 70 kali 7 kali ya. Itu logika manusia. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus ataupun para penulis Alkitab suka sekali memakai angka 7. Kenapa? The perfect number. Ya, itu angka sempurna buat orang Yahudi. Dan kalau Bapak Ibu merefer ke dalam Matius pasal yang ke-15, di situ kata 70 kali 7 kali. Masih ada kata kali di belakang. Ya. Tidak ada batasnya. Tiap kali dia menyesal. Ya. Ya. Nah, bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Yesus selalu berkata, ya kamu boleh ngampuni dia atau kamu boleh tidak ngampuni dia. Begitukah? Firman Tuhan bilang apa? Engkau harus. Artinya apa? You have no choice, ma'am. Pengampunan itu bukan pilihan. Pengampunan itu bukan sesuatu yang seolah-olah
Ya aku mau toh enak men. Oh dia sudah ngomong ndak enak sama aku kok tak ampuni. Lah kok enak men? Jangan salah saudara. Ketika aku ndak ngampuni, dampaknya itu saya mau bilang ya, saya sih ndak mikir orang lain. Saya akan mikir diri saya sendiri. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 1 dan kedua, firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, segala dosamu. Dan salah satu dosa itu adalah ketika kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena engkau menganggap dirimu sendiri paling benar. Dan itu kesombongan. Ya, jadi ibu-ibu udahlah. Udah yang 25 tahun yang lalu itu case close. Ditutup aja kasusnya. Yang barusan kemarin terjadi gimana Krista? Ya ditutuplah. Ya, diputihkanlah. Lo katanya mau pemulihan, urip iku kudu urup. Jangan diungkit terus lah. Ya kan? Nah, saya tahu saya sudah ngampuni itu gimana? Kalau saya pengen tahu saya sudah ngampuni gimana? Kadang-kadang orang Kristen tuh masih, aku ngampuni dulu yuk. Saya kasih contoh ya. Nek saudara itu mau tahu saudara sedang ngampuni adalah sudah tidak muncul reaksi emosi. Setuju enggak? Nah, bisa atau kadang-kadang lagi jalan-jalan ini. Wih, ketemu mau, langsung kita ngumpet. Ada enggak yang gitu? Oh. Bu, ojo terlalu polos tuh Bu ya. Ada ternyata. Kenapa jengkel aku? Rak sudi. Nah itu kalau sampai masih ada reaksi emosi seperti itu, berarti kita belum mengampuni. Lalu jangan suka ngungkit. Nak sitik-sitik ngungkit, sitik-sitik ngungkit. Itu kan masalah tuh saudara, ya kan? Jajannya bisa ngampuni porong toh. Ya wis sih, cuma setiap kali kamu bikin kesalahan kok saya jadi inget ya. Lalu jangan dendam. Ini berat ya, berat. Tidak mudah. Pengampunan tuh tidak mudah. Ya. Boro-boro ngampuni, tidak menyimpan lagi aja itu sulit. Makanya ini juga yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ayat 5, apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan apa? Mereka berpikir, oh Tuhan, ini sulit ini. Makanya kemudian mereka katakan, tambahkan iman kami Tuhan, karena mereka berpikir seperti saudara dan saya berpikir, nah imanku gede, aku bisa ngampuni. Betul gak? Kalau imanku besar, aku bisa ngampuni pasti. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ayat 6. Tuhan Yesus bilang apa? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kecil loh. Ya. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka akan besar kuasanya. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau bilang begini pakai versi saya. Pet, iki duduk masalah iman. Iki duduk masalah gede cilik iman.
Ini masalahnya, kamu mau enggak ngampuni? Betul ya saudara? Setuju ya Bu ya? Bu semangat sekali, saya senang. Ya. Ini bukan masalah besar kecilnya iman. Ini bukan saudara sampai, ya wae wong dia sudah lama bergereja, ya wae dia pendeta, ya wae dia majelis, dia lebih bisa ngampuni. Saya ini kan cuma jemaat biasa. Berulang kali saya ketemu dan saya mengkonseling terutama kaum wanita. Ini memang terjadi. Ya saya enggak menyudut, saya juga wanita, ya. Saya bilang begini, enggak bisa aku ngampuni. Walaupun dia sudah mati di liang kubur, sadis. Aku tetap enggak bisa, sadis sekali, ya. Saya ini kebetulan makanya jangan konseling sama saya, saudara ya. Saudara konseling sama saya malah tak marahi. Saya bilang begini sama ibu ini, ibu itu bukan tidak bisa ngampuni, ibu tidak mau ngampuni. Ya, jadi saya ini bukan konselor yang baik. Kalau saudara cari pembelaan dari saya malah tak salah, ya. Bilang, kamu bukan tidak bisa, tapi kamu tidak mau melepas pengampunan, dan itu menghalangi berkatmu, Bu. Jangan saudara pikir, wes ben Bu, dia kebayang-bayang. Bukan dia yang kebayang-bayang kamu, dia sih mah ndak urusan. Apalagi kalau sudah minta maaf, sorry ya. Wes orang tuh paling gampang sorry ya, wes deh lali dia. Ya. Tapi damai sejahteramu hilang, Bu, Pak. Ya. Bahkan ketika engkau bergumul tentang sesuatu, saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum jawab doaku? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum lepaskan aku dari pergumulan? Coba cek. Ya. Saya enggak mau menghakimi siapapun, tapi who knows, salah satunya adalah engkau belum melepas pengampunan. Itu bisa terjadi loh saudara. Dan sekali lagi, jangan nyimpen. Lepasin. Karena pengampunan itu bukan sebuah pilihan, kamu boleh atau tidak. Tapi pengampunan itu sebuah keharusan. Amin saudara. Urip iku kudu urip. Jadi berkat. Saya mau tes. Yang pertama apa? Jangan menjadi penyebab masalah. Kedua, jangan meresponi masalah. Ketiga, lulus Bu. Ya. Tinggal dipraktekin. Ya. Amin. Saya rindu the year of preparation. Tahun persiapan 2025. Tahun klaim. Tuhan mengenapi janji Tuhan dalam hidup saya. Tapi jangan lupakan bagianmu itu apa. Saya minta pemain musik WL Singer maju ke depan. Naikkan Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Dia membentuk kita sempurna. Dia sudah siapkan semuanya sempurna. Saudara tahu siapa yang mengacaukan? Siapa yang membuat hidup kita tidak sempurna? Tentunya banyak faktor. Tapi saya mau bilang, salah satunya adalah hati kita sendiri. Hidup kita sendiri.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menaikkan pujian, tanda mujizat besertaku, perkara besar akan terjadi. Itu dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Tuhan mau engkau bukan menjadi anak-anak Tuhan yang pasif. Tuhan mau engkau jadi anak-anak penurut-penurut Allah yang menggenapi firman Tuhan. Dan ketika engkau menggenapi, disitulah terjadi mujizat. Pilihan di tanganmu. Keluargamu diberkati atau tidak, semua kembali kepada saudara. Pekerjaanmu diberkati atau tidak, semua balik kepada saudara. Ya. Tapi saya, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama. Mari kita bangkit berdiri. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Engkau bersamaku, bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya mohon Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberikan firman-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat di tempat ini melalui hamba-Mu Ibu Krisna. Oleh karena itu bagian kami adalah mendengar firman-Mu
dan melakukan firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Dan jika pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami, ada 3 poin yang kami pelajari yang Tuhan mau di dalam hidup kami untuk melakukannya. Kami tidak menjadi orang yang membuat masalah atau dosa. Kami juga tidak mau meresponi masalah atau dosa. Kami percaya hidup kami adalah kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, hal sekecil apapun, biarlah hidup kami tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan, kami tahu Engkau yang memampukan kami. Kami percaya pagi hari ini ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman ini. Dan kalau pagi hari ini Roh Kudus ingatkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara hal-hal atau orang-orang yang Engkau masih tidak bisa mengampuni sampai dengan hari ini, biar Engkau boleh melakukan firman yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini. Ambil keputusan, lakukan. Kalau masih Engkau nggak bisa, nggak mampu, Tuhan yang memberi kemampuan. Minta kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang membuat aku sakit hati, bahkan kepahitan. Sebut namanya di dalam doamu pagi hari ini. Lepaskan pengampunan. Sebab jika engkau tidak bisa mengampuni, itu yang menjadi kendala penghambat hubungan saudara dengan Tuhan, komunikasi saudara dengan Tuhan. Ayo suami istri yang datang pagi hari ini gandengan yuk. Semua boleh gandengan tangan. Kalau ada momen seperti ini, bolehlah. Kalau mau diungkapkan, aku mengampuni engkau. Aku mengampuni engkau istriku, aku mengampuni engkau suamiku, mungkin orang tuaku, saudaraku, siapapun yang ada di tempat ini. Dan biar turun berkat Tuhan atasmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kesanggupan untuk jemaatmu pagi hari ini melepaskan pengampunan. Kami percaya hidup kami akan dimerdekakan. Bahkan kami akan mengalami mujizat-mujizat yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena Engkau juga sudah memberikan kami hati yang baru, hidup yang baru, dan anugerah yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Krisna yang sudah Kau pakai untuk menjadi penyambung lidah Tuhan pagi hari ini. Berkati hidupnya, biar kesehatan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, itu akan terus dialami. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa mengubah. Hanya Tuhan sendiri yang beracara di dalam kehidupan Ibu Krisna. Menjadi hamba yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan Kau pakai lebih lagi untuk melayani Engkau. Menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan beliau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang ada pagi hari ini. Biar pengurapan kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Berkat Tuhan mengalir
di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu. Amin. Tuhan berkati. Shalom, Happy New Year. welcome to the year of preparation. Tahun di mana kita akan lebih mempersiapkan berbagai hal yang membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Rock Semarang, tahun ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri, mengenali tujuan yang Tuhan tetapkan, dan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak-Nya. Seperti seorang pelari yang mempersiapkan diri sebelum lomba, kita pun perlu bersiap untuk memasuki rencana Tuhan yang lebih besar. Di tahun ini, mari kita melangkah sesuai firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 3-5, yaitu kita mau memperbaiki jalan-jalan yang berliku, meratakan lembah-lembah keraguan, dan menyingkirkan gunung-gunung kesombongan, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita tetap rendah hati agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui hidup kita, dan agar kapanpun Sang Raja datang, kita siap menyambutnya. Kami mewakili superhero yang pakai outfit keren, pelatih olahraga yang pakai kacamata hitam, dan chef yang masak nasi goreng. Ingin menyampaikan berikut adalah Rock News minggu ini. Berada di dalam komunitas yang saling mendukung dan membangun satu sama lain itu penting. Ayo kita dukung setiap komunitas di gereja kita melalui komsel yang ada untuk kita dapat mempraktekkan kasih dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, oleh sebab itu nyatakan kerinduanmu, pergumulanmu kepada Tuhan melalui doa. Mari kita menjadi pilar doa dan bergabung di doa malam yang ada. Tahun yang baru, tekad yang baru. Kita mau berkomitmen untuk terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Kali ini saya yang ngomong langsung, semua harus menjadi pemain, tidak ada yang menjadi penonton. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan dapat hubungi kontak person berikut ini. Belum selesai Om Tante. Closing dulu. Oh iya. Sekian Rock News minggu ini. Stay healthy and faithful in the year of preparation. God bless you. Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama, kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan korban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal.
Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus, siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, ya bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil? Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Dia pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang saudara harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diberkati pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Dr. Krisna Widaya atas pelayanannya pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini? Boleh lambaikan tangan di tempat? Ada? Tidak ada ya? Oke. Tetap setia semuanya. Baik, ada berita sukacita ya. Telah lahir putri pertama dari Bapak Ibu Yusuf dengan nama Briella Eliana Sadika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Ya, biarlah Tuhan yang terus memberkati keluarga Bapak Ibu Yusuf dengan kelahiran putri pertamanya. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan jam 9 pagi tanggal 26 Januari di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Ibu Tias Sakuntala. Ya, mari kita siapkan semuanya. Minggu depan kita hadir bersama untuk tetap beribadah bersama. Ibadah Rocky jam 9 juga bertempat di lantai pertama, dan ibadah roket jam 9 juga di tempat ini. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan tetap dengan dua cara, dengan amplop manual yang ada di kotak putih tersebut dan kembali memasukkan ke kotak tersebut, atau secara QRIS. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara QR, jangan lupa untuk kode unik di belakang nominal setiap persembahan. Yang mengembalikan persepuluhan itu kode 01, persembahan umum 03, dan persembahan pembangunan 05. Itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi persembahan kita dan akan ditutup doa berkat oleh Pastor Agus. Kami bersyukur pagi hari ini untuk semua kebenaran-Mu yang kami terima. Dan biarlah kami
semuanya yang menerima pagi hari ini kebenaran itu menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Untuk kami terus melihat Tuhan akan juga terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kami. Ajar kami, ingatkan terus kami Bapa, untuk juga mengembalikan apa yang harusnya menjadi bagian Tuhan. Dan persembahan kami ini dengan kerendahan hati dan hati yang tulus kami bawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Biarlah semua persembahan dikelola untuk pelebaran pekerjaan-Mu dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah GBI Rock Semarang. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami tangkap pesan firman-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan utus untuk melayani jemaat Tuhan di gereja yang lain. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala kami, dimanapun Tuhan utus menjadi berkat, sehingga penyampaian firman Tuhan diteguhkan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dan jemaat-Mu memperoleh berkat yang luar biasa. Demikian juga dengan ibadah kami pagi hari ini, firman-Mu diteguhkan di dalam kehidupan kami semuanya. Keluar dari tempat ini, kami dimampukan untuk melakukan segala pesan yang kami tangkap pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami arahkan hati kami arahkan kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya tangan Tuhan sendiri yang terulur memberkati setiap kami tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita semuanya, Tuhan memberkati kesehatan kita, Tuhan memberkati studi kita semuanya. Bahkan Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab berkat Tuhan yang terbaik dicurahkan buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dimeteraikan buat kita semuanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.